fad'uhu biha. Dan bagi Allah lah, milik Allah lah nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. 146. Dengan nama-nama tersebut. Dalam ayat lain surat Thaha ayat 8, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah lah yang tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Dia. Dan sungguhnya Dia memiliki nama-nama yang indah. Dalam surat lain juga dikatakan lahul asmaul husna. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat kebesaran. Dan dalam hadis Nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'aluka bikulli ismin huwalak, aku meminta kepadamu ya Allah atas setiap nama yang itu adalah menjadi milikmu, hakmu, sammaita bihi nafsak, yang nama-nama tersebut dinamai oleh dirimu sendiri, oleh zatmu. Au 'allamtahu ahadan min al-khalqik, atau engkau ajarkan salah seorang dari hambamu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitab sucimu. Au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak, atau engkau simpan, engkau sembunyikan di dalam ilmu gaib. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Ada yang Allah turunkan di dalam kitab sucinya, di dalam Al-Qur'anul Karim, dan ada yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW lewat hadis-hadisnya. Dan kita tahu bahwasanya kaidah tauhid asma wa sifat melalui hadis ini kita tahu dan secara jelas. Apa kaidah tauhid asma wa sifat? Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat kebesaran. Yang nama-nama tersebut dinamai oleh Allah sendiri untuk dirinya. Seperti Allah telah beritakan di dalam Al-Qur'an. Dan dinamai oleh nabi-nabinya, oleh Rasulullah SAW, seperti dijelaskan dalam hadis. Dan bukan berarti terbatas, masih ada lagi nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sembunyikan, tidak Allah beritakan kepada kita. Tapi kalau orang Syiah itu menafsirkan ayat ini, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, penafsirannya lucu sekali, untuk melegalkan atau untuk membolehkan tawasul kepada orang-orang yang sudah mati, atau istighatsah kepada orang-orang yang sudah mati. Mereka menggunakan dalil ayat ini, boleh istighatsah, minta tolong kepada, ya kan, orang-orang yang sudah mati. Dalilnya mana? Ini walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kata mereka melalui riwayat hadis palsu, mereka mengatakan bahwasanya makna asmaul husna di sini adalah imam maksum yang 12. Wallahi nahnul asmaul husna. Bahwasanya imam yang 12 itu dari mulai Ali sampai keturunannya itu adalah apa ini? Imam yang maksum. Nah, jadi bunyi ayatnya walillahil asmaul husna. Ya kan? Dan asmaul husna di sini adalah 12 imam yang maksum itu. Fad'uhu biha. Berdoalah lewat 12 imam yang maksum itu. Jelas ini tafsir yang sesat dan menyesatkan. Kemudian dalam sebuah hadis lain Rasulullah SAW bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'ina asma. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang membacanya, menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Di sini disebutkan 99. Ini bukan berarti
nama-nama Allah itu 99 tok. Tapi lebih diperjelas dengan hadis yang pertama tadi, awis ta'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang Allah sembunyikan dan tidak Allah beritakan dan masih tersimpan di dalam ilmu ghaib Allah Subhanahu wa taala, dan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah 99. Dan maksud daripada man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang membacanya maka akan masuk surga, di sini bukan cuma baca tok bolak-balik, tidak. Maksudnya adalah kita menghafalnya, hifdzuha yang pertama. Wa ma'rifatu ma'naha, mengetahui maknanya. Wal amalu bimuqtadhaha, dan beramal dengan kandungan yang ada dalam Asmaul Husna tersebut. Jadi bukan cuma baca tok, tapi maksud di sini man ahsaha dakhalal jannah adalah kita menghafalnya, mengetahui maknanya, dan beramal dengan kandungan yang ada di dalam Asmaul Husna tersebut. Fa idza alima annahu al-ahad, kalau kita tahu bahwasanya salah satu nama kemuliaan Allah Subhanahu wa taala adalah al-ahad, maka fala yusyrik ma'ahu ghairu, janganlah kita menjadi orang-orang na'udzubillah yang menyekutukan Allah, karena kita adalah orang yang meyakini bahwasanya Allah adalah al-ahad. Nah, ini bukti prakteknya. Kalau kita mengetahui bahwasanya Allah al-ahad, nggak mungkin kita pergi ke dukun. Nggak mungkin kita pergi ke tempat-tempat keramat. Wa idza alima annahu ar-razzaq, dan kalau kita mengetahui bahwasanya Allah memiliki nama Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki, fala yatlubar rizq min ghairi, maka kita tidak minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Nggak perlu kita jauh-jauh ke Gunung Kemukus, Gunung Lawu, ya kan, untuk cari berkah buat centong masakannya gitu kan, biar warungnya atau wartegnya laris. Karena kita tahu bahwasanya yang ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza alima annahu rahim fa innahu yaf'alu minat ta'at ma huwa sababun li hadhihi rahmah. Kalau kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahim, memiliki nama Ar-Rahim, apa bukti perealisasian kita sebagai orang yang menghafal, mengetahui makna dan menjalankan kandungan isi asma wa sifat? Maka kita selalu berusaha melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini buktinya. Kemudian du'a'uhu, berdoa dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut, seperti Allah firmankan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya kan? Ini seperti disebutkan, ya kan, seperti Anda ya Rahman irhamni, ya Ghafur ighfirli, ya Tawwab tub alayya. Nah, ini cara yang benar, diperbolehkan, dan ini adalah merupakan salah satu tawassul yang diperbolehkan, di mana kita berdoa dengan membaca nama-nama kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman irhamni, ya Ghafur ighfirli, ya Tawwab tub alayya, seperti itu. Ini maksud daripada man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang membacanya, menghafalnya, melaksanakan apa yang ada dari kandungan-kandungannya tersebut, dan berdoa dengan nama-nama tersebut. Ya. Ini sedikit penyempurnaan dari pembahasan pertemuan yang lalu, yaitu dalam permasalahan ke-39. Jadi ingat ya, maksud man ahsaha di sini sekali lagi menghafalnya, mengetahui maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan berdoa dengan nama-nama tersebut. Ini pemahaman yang benar. Dan nama-nama Allah tidak terbatas, tapi yang Allah beritakan seperti yang tersebut dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.